Halo semua, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, kita akan menganalisa saham CTRA. Sebelum memulai, disclaimer terlebih dahulu ya. Jika sudah dibaca, mari kita mulai. Oke, ini CTRA pada time frame monthly. Ini untuk skalanya kita menggunakan skala logaritma ya. Nah, untuk alasannya kenapa pakai skala logaritma, akan saya bikin video lebih lanjut. Nah, untuk pertama kita coba analisa dengan Ichimoku. Nah, untuk Ichimoku, kita bisa cek nih. Di sini Senko Span B-nya flat, Senko Span-nya A-nya flat, Kijun Sen-nya flat, Tenkan Sen-nya flat, Chikou Span di atas candle, 26 candle dari sekarang. Nah, jadi secara jangka panjang Ichimoku ini, dengan analisa Ichimoku, sebenarnya CTRA masih hitungannya sideways. Sideways dengan range yang cukup besar. Nah, terus kita coba cek di time frame weekly. Nah, kalau di weekly, ini kita bisa lihat. Ini baru bulan Maret ini, Senko Span A-nya naik, menembus Senko Span B-nya. Nah, cuma untuk Senko Span B-nya juga ini masih sebenarnya flat. Jadi, kita cek di Kijun Sen-nya juga ternyata flat. Nah, cuma untuk Tenkan Sen-nya up. Nah, untuk Chikou Span-nya ini, lihat. Dia pas di dalam candle yang ke-26 sebelum candle yang sekarang ya. Nah, jadi secara keseluruhan ini juga hitungannya flat lah. Dengan range di weekly ini, range-nya sebagai resisten dan supportnya di sini. Nah, ini untuk range sideways secara time frame weekly. Nah, kita coba cek di time frame daily. Nah, untuk daily kita bisa cek, ini kita lihat Senko Span B-nya flat, Senko Span A-nya juga mulai flat, Tenkan Sen mulai flat, Kijun Sen flat, Chikou Span-nya tetap di atas candle. Oke, secara keseluruhan ini sebenarnya harga sudah naik tembus Kumo dan sekarang sedang terjadi koreksi. Koreksi ini seperti meretest Kumo dari breakout ini. Nah, jadi ada kemungkinan harga ini sedang retest atau terkoreksi. Setelah itu akan mulai melanjutkan kenaikan. Kalau ini dilihat dari time frame daily ya. Nah, untuk target penurunannya sendiri, kita coba cek ya. Kita tarik Fibonacci dari swing low ke swing high. Ini kita bisa lihat Fibo 61,8 tepat di area mendekati Kumo. Nah, ini support yang cukup kuat lah. Nah, terus kita coba cek, klasik support resisten ya. Kita bisa lihat ini area sekitar 1000, area yang cukup banyak jadi terjadi rejection di harga 1000 ya. Nah, kita lihat. Nah, ini terjadi harga 1000 menjadi support, terus ini jadi resisten, di break lagi jadi support, support, di breakout, jadi resisten, jadi support lagi, di support lagi, jadi resistance. Nah, pokoknya harga 1000 ini emang sudah banyak rejection lah di CTRA. Jadi ada kemungkinan besar. Ini kalau penurunan ini paling jauh itu kemungkinan cuma sampai di seharga 1000. Paling jauh dia sampai di sini 0,618. Oke, persis di daerah dekat Kumo. Nah, untuk kenaikannya itu sampai di mana kita juga bisa lihat. Nah, kita coba ukur pakai Fibonacci dulu ya kalau kenaikan. Nah, ini kita kalau bisa kenaikan, ini kan turun dari sini sampai sini. Kita tarik Fibo-nya. Terus dari sini ke sini kita proyeksikan ke sini. Terus kita tambah lagi, proyeksikan kenaikan ini ke sini. Nah,
Untuk yang bertanya, kenapa sih penarikan Fibo-nya kayak gini? Ini penarikan Fibo sesuai Elliott Wave ya. Cuma emang dengan asumsi juga sih. Soalnya kan kita asumsikannya wave 4-nya berhenti di area sini ya. Berarti saya anggap kalau harga sebenarnya sudah terbentuk. Ini wave 1, wave 2, ini dari 0, ini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4. Nah, kita tinggal cari wave 5. Oke. Tapi karena ini sebenarnya wave 4-nya belum terbentuk, ini masih agak kira-kira sih. Nah, dari gini, terus oke, kita lihat nih. Ini ada cluster yang cukup kuat sepertinya. Terus berdekatan sama klasik resisten juga di sini. Nah, ini mungkin akan jadi area target kenaikan wave 5-nya. Oke. Nah, untuk Fibonacci kenaikan ini, kita bisa coba cek pakai channel ya. Nah, channel sini dari ujung. Nah, ini channel yang saya gunakan ini Fibonacci channel. Jadi kita tarik dari ujung wave 1 ke wave 3. Terus di ujung satu lagi tarik ke ujung wave 4. Wave 2 maksudnya. Ini wave 3. Ini sebenarnya disejajarkan aja. Pokoknya dia kena ke wave 3-nya kan. Oke. Nah, terus ujung satu lagi di wave 2. Nah, ini kan coba kita pertebal garisnya ya. Oke. Nah, untuk ini coba kita lihat nih. Nah, ini area support yang tadi itu kebetulan berpapasan atau cluster sama area channel Fibonacci 100%-nya. Nah, jadi ada kemungkinan tuh harga berhenti akan berada di sekitaran sini. Oke. Nah, ini ya. Oke. Nah, ada kemungkinan harga akan berhenti di area sekitar sini, yaitu sekitar awal April lah ini. Nih, sekitar 6 sampai 12. Itu awal April, awal sampai pertengahan April lah penurunan ini terjadi. Nah, untuk kenaikannya gimana? Untuk kenaikannya, ini kan sudah dapat nih resistance. Nah, biasanya kenaikan wave 5 itu nggak akan setajam wave 3. Jadi kita asumsikan kenaikannya itu biasanya itu cuma sampai 0,38 dari Fibonacci channel atau 0,618. Jadi kenaikannya ini dari wave 4 sini bisa ke sini atau bisa ke sini. Dia antara dua kemungkinan sih, tapi nah, jadi dia bisa aja dia naik sampai akhir April atau ini di sekitar awal Mei kenaikannya. Oke. Untuk menyelesaikan wave 5-nya. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal hapus Fibonacci-nya. Nah, biar lebih enak untuk dilihatkan. Oke. Nih. Berarti proyeksi kita. Nah, ada dua kemungkinan. Wave 4-nya bisa di sini atau di sini. Enggak sih. Lebih besar kemungkinan tuh wave 4-nya berhenti di situ sih. Nah, terus untuk wave 5-nya di sekitar sini. Oke. Nah, ini untuk beberapa minggu ke depan, kemungkinan ini adalah analisa CTRA untuk beberapa minggu ke depan. Nah, disclaimer. Nah, ini analisa ini akan valid kalau harga tidak menembus support atau tidak menembus Kumo. Ingat, saya tulis ya, teks.
analisa ini valid selama wave 4 tidak menembus Kumo. Oke. Nah, untuk momentumnya, ntar ini enggak ya. Untuk momentum kita pakai stokastik dengan ini input 2633. Nah, untuk alasannya kenapa pakai 2633 itu nanti akan saya bikin video tersendiri ya. Nah, untuk momentumnya kita bisa lihat. Nah, ini kalau kita lihat, ini kan dari ini ujung dari wave 1 sini naik ke wave 1, wave 2, terus wave ketiga. Nah, wave 4-nya kapan selesai? Itu kalau dia udah ini. Wave 4 ini ada dua kemungkinan sih. Dia antara bisa divergence, bullish divergence atau enggak. Yang jelas wave 5 itu akan terjadi divergence biasanya. Nah, ini untuk wave 4-nya. Ini ada kemungkinan dia bisa divergence gini. Jadi ini akan terbentuk divergence kayak gini. Bullish divergence. Atau bisa jadi dia nggak ada divergence. Nggak ada bullish divergence di wave 4-nya. Nah, tapi yang jelas, wave 5 ini kemungkinan akan terbentuk divergence. Ini harga naik lebih tinggi dari swing high sebelumnya, tapi di stokastik harga membentuk lower high. Nah, jadi kalau harga CTRA sudah naik, nah terus kalian lihat, oh ini ada divergence nih, hati-hati, karena itu bisa jadi wave 5 ini sudah selesai. Nah, kalau wave 5 ini sudah selesai, artinya terus didukung sama divergence, artinya harga akan mulai terkoreksi. Dan koreksinya ya cukup besar, ya hati-hati aja. Oke. Nah, kalau dia wave 5-nya sudah selesai, berarti koreksi ini itu bisa jadi dia tetap tertahan di Kumo, atau dia juga bisa jadi menembus ke bawah Kumo. Karena perlu kita ingat, di time frame weekly, ini sebenarnya walaupun harganya udah naik ke sini, area 1200, dalam time frame weekly, ini sebenarnya masih dalam range sideway-nya. Jadi, kita tetap hati-hati, karena secara time frame weekly dan monthly, CTRA ini masih dalam trend sideway. Nah, kita cuma manfaatin momentum di time frame daily secara jangka, ya bisa dibilang beberapa hari atau beberapa minggu lah untuk analisa ini valid. Oke, sekian analisa ini dan disclaimer kembali ya. Oke. Sekian analisa CTRA. Sekian dan terima kasih.